Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat demi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi." Barang siapa yang mau bahagia di dunia, maka caranya dengan ilmu, dan bagi barang siapa yang mau bahagia di akhirat, maka caranya dengan ilmu, dan bagi barang siapa saja yang mau bahagia dunia dan akhirat, juga caranya dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang diberkati oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan ini, sambil kembali kita berniat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian kita dengan kitab Al-Muqaddimah karya Imam Ibnu Khaldun rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membaca sub muqaddimah yang berikutnya, Al-Muqaddimatur Rabi'atu fi asaril hawa'i fi akhlaqil bashar. Muqaddimah yang keempat, pengaruh dari cuaca, pengaruh dari udara fi akhlaqil bashar, dalam pembentukan akhlak umat manusia. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, oleh Imam Ibnu Khaldun, akhlak manusia tidak saja dibentuk oleh lingkungan sekitarnya, yang terutama oleh kedua orang tuanya. Itu diyakini betul oleh para ulama. Jadi para ulama semua sepakat yang membentuk karakter awal dari seorang manusia yaitu kedua orang tuanya, kemudian keluarganya, baru yang ketiga lingkungan di sekitar dia hidup. Dan itu juga banyak didasari oleh para ulama dengan sabda Rasulullah. Kata Nabi dalam sebuah hadis, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrati."
Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah suci, bersih. Kalau akhlaknya baik, pikirannya lurus, itu makna daripada fitrah. Tapi kata Rasulullah, fa'abawahu yuhawidanahu au yunassiranahu au yumajjisanahu. Kedua orang tuanya lah, kemudian juga keluarganya lah yang membentuk dia, yang mengkirim dia menjadi Nasrani, menjadi Yahudi, atau bahkan juga menjadi Majusi. Kalau kedua orang tuanya Yahudi ataupun Nasrani, sulit seorang anak, kecuali jika Allah sudah menakdirkan dia hidayah. Kalau tidak, Bapak Ibu, sulit sekali bagi seseorang itu keluar dari agama kedua orang tuanya. Banyak mendapat masalah, banyak mendapat tantangan dibandingkan kita yang sudah lahir dalam keadaan Islam. Begitu juga seorang anak, Bapak Ibu, sulit mengubah karakter yang ada di dalam dirinya kalau karakter orang tuanya itu jelek. Ibunya suka marah-marah di rumah, bapaknya tidak open apa-apa di rumah, itu anak punya bakat juga sama seperti kedua orang tuanya. Orangnya acuh tak acuh dengan masalah ngikut contoh dari bapaknya, sedangkan mulut anaknya juga lumayan tajam, suka ngomongin orang, ikut bakat dari ibunya. Maka oleh sebab itulah sepakat para ulama yang membentuk karakter awal dari manusia siapa? Kedua orang tuanya, keluarganya. Kemudian baru Bapak Ibu yang ketiga, lingkungan di mana dia tinggal. Maka ada hadis dari Rasulullah untuk kita berhati-hati cari teman, cari pergaulan, karena percaya atau tidak mereka punya kontribusi membentuk kepribadian kita. Bapak Ibu berteman banyak dengan pembohong dibandingkan orang jujur, bakat-bakat bohong tidak terasa kita pelajari dan mungkin juga kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, belajar dari teman. Juga Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sebaliknya kalau kita temannya banyak orang jujur, maka kita sungkan untuk berbohong. Di tengah-tengah orang jujur, semuanya jujur, ngapain kita bohong di sini? Oleh sebab itulah Rasulullah SAW mengucapkan dalam salah satu sabdanya, "An-nasu ala dini khalilih." Manusia itu sangat tergantung dengan teman yang ada di lingkungannya. Fandur amman yukhalilu. Maka perhatikanlah siapa yang menjadi temanmu, kata Rasulullah. Disuruh perhatikan Bapak Ibu dalam mencari teman, jangan sembarangan orang. Yang kedua, yang ketiga Bapak Ibu, Imam Ibnu Khaldun membuat analisis. Ternyata bukan saja keluarga, kedua orang tua, teman yang ada di lingkungan kita yang bisa membentuk dan berkontribusi kepada akhlak kita umat manusia, tetapi juga ada faktor yang keempat Bapak Ibu, fi asaril hawa, yaitu faktor cuaca sebagai pembentuk atau yang punya kontribusi dalam membentuk akhlak umat manusia. Nanti bisa kita perhatikan dalam kehidupan kita sekarang Bapak Ibu, orang yang tinggalnya di hawa sejuk, di daerah dingin, karakter akhlaknya lebih adem dibandingkan orang yang tinggal di cuaca panas. Orang yang hidupnya di pesisir punya karakter yang berbeda dengan orang yang tinggal di daerah pegunungan.
Orang yang tinggal di kota karena banyak polusi, karakternya juga berbeda dengan orang yang tinggal di desa yang hawanya masih sejuk, kurang polusinya, punya pengaruh tersebut. Ya, maka orang di daerah yang panas seperti tropis atau di Afrika itu karakternya beda dengan orang yang tinggal di daerah dingin di sebelah bumi bahagian utara. Nah, maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, selain kedua orang tua kita, keluarga kita, lingkungan tempat kita tinggal, juga yang keempat yang menentukan akhlaknya seseorang itu hawa atau cuaca di mana tempat dia tinggal. Nah, ini dibuat analisanya oleh Imam Ibnu Khaldun di dalam kitab Muqaddimah. Kata beliau, qad ra'ayna min khuluqis sudani 'alal umum. Kami sudah memerhatikan, sudah mengamati, sudah melakukan observasi min khuluqis sudani, dari akhlaknya atau karakternya orang-orang berkulit hitam. Sudan itu bukan nama negara, Bapak Ibu, karena di zaman Imam Ibnu Khaldun hidup di abad 14 belum ada nama negara Republik Arab Sudan. Republik Arab Sudan itu kan baru-baru ini adanya waktu konferensi Asia Afrika, itu sejarahnya. Dulu Sudan itu Pak, Sudan dalam makna negara, bahagian provinsi dari Mesir. Waktu presidennya Jamal Abdul Nasir, sampai kemudian Pak Karno buat konferensi Asia Afrika pertama di Bandung. Datanglah utusan Sudan ke Bandung ikut konferensi Asia Afrika. Presiden Mesir Jamal Abdul Nasir marah besar kepada Pak Karno. Kenapa mau terima delegasi utusan dari Sudan? Karena Sudan itu bukanlah negara merdeka, tetapi dia provinsi bahagian dari Republik Arab Mesir. Pak Karno membuat pembelaan kemudian. Nah, Sudan juga punya hak untuk menjadi bangsa yang merdeka. Karena secara bangsa, Bapak Ibu, Sudan itu berbeda dengan Mesir. Baik kulturnya, budayanya, bahasa Arabnya, dialek bahasa Arab Sudan itu namanya Dariji. Berbeda dengan dialek bahasa Arab Mesir yang disebut dengan Amiyah. Dua hal yang berbeda. Nah, maka kemudian Pak Karno pun mengizinkan delegasi Sudan itu untuk mengikuti konferensi Asia Afrika. Padahal Sudan pada saat itu belum utuh, belum 100%. Menjadi negara merdeka, masih menjadi provinsi daripada Mesir. Sampai akhirnya Jamal Abdul Nasir menyindir Pak Karno dan delegasi Sudan. Kalau memang Sudan ini negara merdeka, mana benderanya, mana lambang negaranya? Semua negara merdeka itu punya bendera, punya lambang negara. Setiap delegasi kan biasanya kalau di konferensi itu ada bendera Pak di mejanya itu, tulis kemudian Republic of Indonesia atau Republik Arab Mesir, ada namanya, ada benderanya. Sudan tidak ada bendera pada saat itu. Maka Pak Karno meminta pulpen berwarna, selembar kertas dia coret-coret, jadilah bendera Sudan, dan bendera itulah yang dipakai oleh bangsa Sudan sampai hari ini. Maka di Sudan itu Pak, di ibu kota Khartoum ada Museum Nasional Sudan. Nah, nama jalan menuju Museum Nasional Sudan itu namanya Ahmad Soekarno Street, ya, Jalan Ahmad Soekarno, supaya nampak Islamnya diberi nama Ahmad di depan. Ya. Nah, bendera buatan Pak Karno itu masih ada di Museum Nasional Sudan Museum itu. Nah, maka Bapak Ibu, yang dimaksud dengan kata Sudan di sini bukanlah Sudan dalam arti negara sekarang ya, tetapi Sudan di sini jamak dari Aswad.
Jamak muzakkar daripada kata aswad Sudan. Jamak muannasnya sauda. Sauda itu untuk menyebut perempuan yang berkulit hitam. Itu bahasa Arabnya sauda. Kalau menyebut laki-laki berkulit hitam, bahasa Arabnya Sudan. Banyak orang salah paham, Pak. Ada hadis Nabi kan yang menyebut khairus Sudani salasa. Itu kalau orang nggak paham bahasa Arab diterjemahkan sebaik-baiknya negeri Sudan itu 3. Padahal yang dimaksud dalam hadis itu sebaik-baiknya laki-laki yang berkulit hitam itu 3 orang. Ya, siapa-siapa saja ketiga orang tersebut. Yang pertama Nabiullah Adam alaihi salam. Nabiullah Adam itu Pak as-sarut turab, ya, dalam hadis disebut as-sarut turab, bekas penciptaan dia yang terbuat dari tanah liat itu masih nampak betul di dalam diri Nabiullah Adam. Nah, maka genetik manusia itu bukan putih, mohon maaf orang yang berkulit putih, tetapi berkulit hitam Pak genetiknya. Maka Bapak Ibu yang berkulit hitam harus bangga, mirip dengan nenek moyang gitu ya. Yang berkulit putih itu anomali penyimpangan itu. Ya, karena bapak kita Nabiullah Adam alaihissalam kulitnya hitam pekat, masih nampak betul dia terbuat dari tanah ya, karena Allah menciptakan Nabiullah Adam dari tanah. Khalaqahu min turabin tsumma yaqulu lahu kun fayakun. Setelah dicipta membentuk seperti wujud manusia dan terbuat dari materi tanah, kemudian ditiupkanlah di dalam materi tanah itu ruh. Maka kalau kata Syekh Jalaluddin Ar-Rumi itu manusia apa? Manusia itu adalah tanah yang diberi nyawa, itu kata Syekh Jalaluddin Ar-Rumi ya. Nah, maka dalam hadis Nabi menyebut khairus sudani salasa, sebaik-baiknya laki-laki yang berkulit hitam itu 3 orang. Yang pertama Nabiullah Adam, yang kedua Luqmanul Hakim, yang kisahnya diceritakan oleh Allah di dalam surat Luqman. Wa wassa biha Luqmanu ibnihi ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun adzim. Nah, itu kulitnya hitam Pak, Luqmanul Hakim itu. Dan yang terakhir muazzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bilal bin Rabah. Itu yang pernah disebut oleh Nabi di dalam hadis. Maka Bapak Ibu, jika kita pahami itu yang dimaksud oleh Imam Ibnu Khaldun di sini, wa qad ra'ayna min khuluqis sudani 'alal umum. Kami sudah mengobservasi karakter dari orang yang berkulit hitam secara umum punya 3 karakter, punya 3 sifat. Ini karakter utama dari orang berkulit hitam. Kalau seperti kita itu di bahasa Arab tidak disebut kulit hitam, Pak. Kita ini yang sawo matang bahasa Arabnya samarah. Orang yang berkulit sawo matang, ya, bukan kategori kulit hitam. Bapak Ibu, kita di Indonesia orang-orang seperti saya nampak hitam, nampak gelap. Tetapi kalau Bapak Ibu pernah umrah berhaji, kebetulan sholat di sebelah orang Afrika, waktu kita rukuk, pasti Bapak Ibu mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kayak Pak Tito lebih lagi lah. Kalau kayak saya aja waktu rukuk, lihat tapak kaki saya, Alhamdulillah. Ternyata saya lebih putih, jauh putih saya dibandingkan orang Afrika itu ya. Nah, jadi kita nggak masuk dalam kategori ini. Secara umum Bapak Ibu mereka punya 3 sifat, 3 karakter. Al-khifatu yang pertama, orangnya supel. Orang supel itu biasanya lebih ramah dibandingkan orang yang tidak supel. Supel itu apa ya? Mudah bergaul, Pak. Dan itu karakternya orang Afrika sampai sekarang. Genetiknya seperti itu. Bedakan dengan orang Eropa. Kayak kulkas, Pak. Dingin bawaannya. Susah senyum orang Eropa. Ya, karena kaku orangnya.
daerahnya dingin. Kulkas itu kan es, Pak. Kaku orangnya ya. Kalau AA orang Eropa kan gitu, Pak. Kalau AA, BB. Kalau orang Afrika mirip-mirip seperti kita kan daerah panas juga. Ini nggak bisa lagi, nggak apa-apa, nanti kita cari jalannya. Nah, itu orang daerah panas seperti itu karakternya. Al-Khifah, ringan, supel, ya. At-Taishu, ceroboh, kurang hati-hati, kurang bijaksana. Ya, At-Taishu itu maknanya ceroboh. Wa kasratud darab, periang. Ya, orangnya banyak senangnya, banyak ketawanya. Nah, daripada cemberutnya. Itu kan karakter orang yang berada di daerah panas, ya. Jadi yang berkulit hitam itu domisilinya biasanya di daerah yang panas, ya. Jadi punya 3 karakter, supel bawaannya, wataishu, ya, agak sedikit ceroboh, krekrok bahasa Acehnya, ya, wakasratun dorab, lebih banyak riangnya. Hospitality itu terkenal di mana-mana, Pak. Belahan dunia ini berkaitan dengan kajian kita kemarin, di mana secara peradaban Imam Ibnu Khaldun membagi dunia itu menjadi 2 bahagian. Utara yang lebih punya peradaban, selatan yang kurang punya peradaban. Ya, orang utara itu daerahnya dingin, Pak, biasanya lebih kaku, lebih serius. Nah, sedangkan lebih serius, ya, sedangkan orang selatan itu lebih supel, lebih ramah, tetapi agak sedikit ceroboh. Nah, itu orang selatan. Di mana-mana kan seperti itu keadaannya. Orang yang lebih daerahnya panas, lebih bawaannya supel, lebih periang dan seterusnya. Fatajiduhum mulaina birraqsi ala kulli tauqiin. Maka kita bisa mendapati mereka, Bapak Ibu, mulaina birraqsi ala kulli tauqiin. Dalam hampir semua peristiwa, mereka senang melakukan tari-tarian. Orang yang berada di daerah panas, orang yang berkulit hitam, ya, orang yang cenderung kulitnya berwarna dibandingkan orang yang berkulit putih itu punya banyak tarian. Maka Bapak Ibu coba lihat tarian-tarian yang eksotik, tarian-tarian yang heroik itu hanya dimiliki oleh orang-orang atau bangsa-bangsa yang kulitnya berwarna dibandingkan orang kulit putih. Belanda itu, Pak, nggak punya tarian apa-apa itu. Tapi kita orang Aceh, Pak, nyambut itu baru ada tarian, nyambut darah baru ada tarian, buka acara ada tarian, bahkan zikir pun ada tarian, ya kan? Tarian zikir dalam tarekat-tarekat tertentu, zikir itu dilantunkan, diucapkan dengan tarian, ya, sambil menari. Nah, itu bawaannya seperti itu. Mulaina birraqsi ala kulli tauqiin. Dalam setiap peristiwa dibuatkan tariannya. Nah, apalagi tarian Aceh, Pak. Tarian Aceh itu kan mencerminkan karakter kepribadian orang Aceh. Heroik, Pak. Beda kan dengan tarian Bali atau tarian Jawa yang kurang heroik. Itu menandakan kepribadian orang Jawa juga seperti itu. Lembut, halus, hati-hati dalam gerakan, sama kayak tarian Bali, tarian Jawa itu. Tapi tarian Aceh gerakannya cepat, ada pukulannya. Kalau nggak ada rapai, dada pun jadi dipukul. Ya kan? Yang pertama kan pukulnya rapai itu. Nah, tarian rapai itu pakai rapai itu rebana besar dipukul. Rapai tidak ada, Pak. Dada pun jadi, yang penting main pukul. Ya. Dada pun. Maka ada tarian likok pulau kan, main pukul-pukul dada itu, ya. Nah, kalau orang Aceh itu cuma ada itu, ya, 2. Kalau saya baca dalam
jurnal-jurnal seni yang mengaitkan dengan peradaban, Bapak Ibu, Aceh itu cuma punya dua di instrumen alat musiknya, tiup dan tepuk. Nggak ada petik. Ada alat musik Aceh yang petik? Nggak ada, Pak, alat musik yang petik. Tapi di Eropa atau di Jawa ada, Pak, alat musik petik selain pukul. Pukul apa? Rebana. Tiup apa kita? Serune. Serune itu alat musik tiup. Ya, kalau di Barat mereka lebih, atau di Arab juga petik gitar. Bahkan juga ada yang gesek. Gesek itu seperti biola, itu gesek, itu ya alat musiknya. Dan itu mencirikan karakter dari satu bangsa, Pak. Ya, orang yang lebih senang tiup dan pukul, nuansanya heroik. Orang berjiwa kepahlawanan, tapi mudah ditipu, Pak. Dia kesatria, tapi bukan bangsawan. Bangsa kesatria itu biasanya dipimpin oleh bangsawan. Prajurit itu tidak bisa ngambil keputusan, dia pelaksana keputusan. Aceh itu karakternya kesatria, pelaksana keputusan, prajurit, bukan bertipikal bangsawan. Tapi orang yang senang alat musiknya gesek atau petik, itu biasanya tipikalnya bangsawan. Bangsawan itu orang yang lihai, dan pengatur daripada kaum kesatria itu yang bangsawan. Itu karakter dari bangsa itu bisa nampak dari instrumen musik yang senang dia lakukan. Maka Bapak Ibu, mudah aja kita kenali orang itu dari kesukaan dia dengar musik. Ya, kalau dia alirannya Metallica, rock, berarti jiwanya keras itu. Ya, saya kalau mau ngajar itu, Pak, saya tanya sama mahasiswa saya, kalian coba sebutkan 3 musik yang paling kalian senangi. Nah, dia sebut 1, 2, 3. Kalau 3-3-nya dangdut, Pak, ini orang periang. Nah, dia senang dangdut itu orangnya periang itu. Nah, karena karakteristik musik dangdut itu kan apa? Tepuk dia itu, tepuk rebana. Itu karakteristik periang, Pak, ada jogetnya. Tapi orangnya ceroboh. Tidak bisa kita berikan amanah-amanah yang strategis, itu nggak bisa sama penyuka dangdut. Jadi orang-orang yang teliti, ulet, itu di mana karakternya? Yang musiknya seperti Beethoven, nadanya lembut, dia bisa menyelami. Itu orang-orang yang penganalisis itu, ahli ya, cerdas, orang bawaannya cerdas, tapi kaku, tidak periang orangnya. Nah, karakternya seperti itu. Bisa kita lihat dari karakternya kepada musik, sukanya seperti apa, aliran musiknya seperti apa. Mausufina bil humki fi kulli qutrin. Dan orang seperti ini, Pak, senang tari-tarian, biasanya secara akademik kurang. Bil humki. Maka coba kita lihat, Bapak Ibu, jarang kan orang-orang hebat. Kalau kita mungkin tidak sanggup seperti bangsa-bangsa Barat yang bisa menemukan banyak temuan ilmiah. Maka Bapak Ibu, peradaban modern, industri munculnya di Barat karena orangnya serius, Pak. Nekuni sesuatu itu sampai tuntas. Kalau kita baca misalnya bagaimana Thomas Alva Edison melakukan 1000 kali percobaan sampai dia bisa menghasilkan bola lampu, Pak. Ya, gagal di 999 kali. Kalau kita mungkin di kali ke-101 udah bunuh diri, udah stres sendiri kan. Kajak-jak, jangankan itu, Pak. Ada nggak istilah di bahasa Aceh, pungonang? Saya lihat orang Arab satupun nggak ada yang gila belajar nahu, Pak. Nah, di Aceh, Pak, sekedar belajar ilmu nahu saja bisa sinting orang.
apalagi untuk invention, menemukan itu kan barang baru Pak, yang tidak ada menjadi ada. Itu lebih berat daripada belajar ilmu yang sudah ada. Ilmu nahwu itu kan sudah ada, repetisi, pengulangan aja itu. Ya, ilmu yang sudah dipelajari, yang sudah ditulis di dalam beratus bahkan beribu-ribu jilid kitab. Tinggal kita pelajari, pahami, ulangi, kemudian terapkan sehingga kita bisa bertutur bahasa Arab dengan cara yang benar. Itu saja kita bisa membuat gila, apalagi untuk invention, Pak, itu susah. Nah, maka karakter orang yang berkulit hitam di daerah yang panas, bil humki fi kulli qatarin, secara kemampuan intelektual akademik dia di bawah dibandingkan orang yang berkulit putih yang bawaannya seriusnya. Orang serius itu Pak diajak mikir lama suka dia, betah. Tapi orang periang Pak diajak mikir serius dalam waktu yang lama bosan. Nah, jadi dulu Imam Ibnu Khaldun menganggap itu sebagai satu kelemahan dulu. Kalau sekarang Pak, itu bahkan menjadi suatu kelebihan. Dengan makin berkembangnya industri, ya kenapa di Indonesia itu yang dikembangkan industri kreatif. Hari ini kan Pak Jokowi resmikan gedung amanah, nah, ya di Ladong itu, dan dia tidak meresmikan industri manufaktur. Industri manufaktur itu kan industri berat Pak, pabrik berat itu besar, itu kalah daerah kita dengan Eropa. Tapi kalau industri kreatif, buat konten yang bagus, buat atraksi yang bagus, buat sayembara drama yang bagus, itu kita nggak akan pernah kalah dari bangsa Eropa Pak. Drama politik kita aja nggak pernah terjadi di Amerika Pak. Pernah Presiden Amerika misalnya, Presiden Richard Nixon menang, kemudian lawannya itu Jim Carrey, kemudian ditarik jadi menterinya, kan nggak ada Pak, tapi itu bisa di Indonesia. Kreatif, orang kreatif. Dulu jadi kelemahan, tapi sekarang Pak jadi kelebihan. Nah ini nanti kita akan cerita prosesnya ini pendidikan. Pendidikan itu Pak bisa mengubah segala-galanya. Orang bakat bodoh bisa jadi pintar dengan pendidikan. Nah, maka saya selalu meyakinkan jamaah, Ustaz, saya investasi di mana? Investasi perut ke atas. Kalau nggak tahu bawa duit kemana, investasi perut ke atas. Maksudnya apa? Belajar. Tiap hari belajar yang baru. Nah, jangan pernah sungkan-sungkan belajar baru. Tapi saya sudah terlalu tua. Bapak Ibu enggak dengar hadis Nabi itu, minal mahdi ilal lahdi, ya kan? Tidak ada kata telat untuk belajar. Tapi saya nggak tahu bawa kemana manfaat ilmu itu. Sekarang ilmu itu Pak, dia saat terjadi peristiwa, kalau kita sudah punya ilmu, di situ baru kita rasa manfaat. Tapi peristiwanya terjadi, ilmu belum kita pelajari, payah pehle, alah, apakah aku belajarnya aja mungkin? Kan itu Pak. Jadi jangan tanya manfaatnya kapan. Dengan perjalanan waktu, maka akan terlihat fungsi daripada ilmu yang kita pelajari itu suatu hari akan menemukan pembenarannya seiring dengan berjalannya waktu. Ya, cuman masalah masyarakat kita kan tidak pernah mau belajar, apalagi hal-hal yang baru. Itu PR besar dari masyarakat kita. Insya Allah Bapak Ibu pada pertemuan yang akan datang kita akan membaca lagi sababus sahih fi dzalika, apa yang menyebabkan orang yang berkulit gelap, yang berwarna itu bawaannya seperti tadi, periang, agak sedikit ceroboh, supel, low profil, tapi secara kemampuan akademik rendah. Itu apa sebabnya? Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan kembali melanjutkan bacaannya. Semoga
apa yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini bermanfaat kepada kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa nasrul minallah wa karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.